Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan pembuatan diagram IR. Ada dua tahapan dalam pembuatan diagram IR ini. Pertama itu tahap pembuatan diagram IR di awal atau preliminary design. Di sini tahapan pembuatan diagram IR awal ini itu kita mengidentifikasi entitas, relasi, atribut, dan kardinalitas relasi. Kemudian yang kedua itu ada tahap optimasi diagram IR atau final design. Tahapan kedua ini itu lebih ke perlakuan untuk koreksi terhadap hasil dari tahap pertama. Jadi kayak semacam mengecek ulang, bener nggak ini entitasnya ini aja, bener nggak ini atributnya ini, atau ada perlu tambahan, relasinya udah bener nggak ini, kardinalitasnya udah bener nggak. Nah, jadi di tahapan yang kedua ini adalah pengecekan dari hasil dari tahapan pertama. Nah, tahap pembuatan diagram IR awal. Apa yang dilakukan di sini? Pertama, kita mengidentifikasi, menetapkan seluruh himpunan entitas, seluruh entitas yang akan terlibat dalam satu sistem yang akan kita rancang basis datanya. Himpunan entitas yang dipilih itu tidak hanya tergantung pada jenis atau pada jenis topik atau sistem yang ditinjau, tapi juga ditentukan oleh seberapa jauh ruang lingkup yang ingin diakomodasi dalam rancangan basis data. Nah, contohnya kita akan merancang satu sistem basis data dari sistem perkuliahan. Anggaplah siakat. Maka di sana kita akan mengidentifikasi, menetapkan entitas yang akan terlibat, yaitu kira-kira entitas yang akan terlibat adalah mahasiswa, entitas kuliah atau mata kuliah, entitas praktikum, entitas dosen, entitas asisten, ruang, jurusan, dan lain-lainnya yang mungkin masih ada yang terlibat untuk sistem perkuliahan. Nah, ingat ya, kalau di diagram IR kita menggambarkan entitas itu digambarkan dengan kotak persegi panjang. Kemudian yang kedua, kita menentukan atribut-atribut key atau primary key dari masing-masing entitas tersebut. Nah, atribut yang dapat menjadi primary key itu adalah atribut yang dapat mengidentifikasi atau membedakan setiap entitas yang ada di dalamnya. Artinya seperti ini, kalau mahasiswa, himpunan entitas mahasiswa, berarti dia di dalamnya itu terdiri dari beberapa entitas. Ada mahasiswa, misalkan mahasiswa yang bernama Budi, Ali, Agus, misal. Nah, masing-masing entitas tersebut, ya, masing-masing objek tersebut, itu pembedanya adalah NIM, ya kan? Masing-masing mahasiswa dia memiliki NIM yang berbeda-beda. Otomatis NIM itu, atribut NIM adalah sebagai primary key. Sama seperti mata kuliah. Entitas himpunan entitas mata kuliah berarti di dalamnya terdiri dari beberapa entitas mata kuliah. Ada mata kuliah struktur data, basis data, matematika, bahasa Indonesia. Nah, masing-masing dari mata kuliah ini dia punya satu atribut pembedanya, yaitu kode kuliah. Maka kode kuliah itulah sebagai primary key-nya. Ya, jadi dalam menentukan primary key, maka pilihlah atribut yang dapat mengidentifikasi atau membedakan setiap entitas yang ada di dalam himpunan entitas tadi, seperti NIM, kode kuliah. Nah,
Atribut itu dalam diagram IR dilambangkan dengan bentuk oval. Dan untuk primary key kita beri garis bawah. Berarti ini adalah primary key-nya, name. Kita beri garis bawah. Itu penanda sebagai dia adalah primary key. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi, menetapkan seluruh himpunan relasi. Seluruh relasi yang mungkin terjadi di antara himpunan entitas tersebut. Jadi di sini kita mengidentifikasi, kita menetapkan relasi-relasi apa saja ini yang ada di antara entitas-entitas tersebut. Jadi contoh misalkan tadi ada entitas mahasiswa, ada entitas kuliah, mata kuliah, ada entitas dosen. Apa relasi-relasi yang ada di antara entitas-entitas ini? Misalkan mahasiswa itu, entitas mahasiswa ke entitas kuliah itu punya relasi mempelajari. Berarti mahasiswa mempelajari mata kuliah. Mata kuliah dipelajari oleh mahasiswa. Entitas kuliah, misalkan, dengan entitas dosen. Dia berelasi. Apa relasinya? Dosen mengajar mata kuliah. Atau mata kuliah diajar oleh dosen. Ya, jelas. Nah, atribut dari relasi ini itu ambillah dari primary key masing-masing entitas. Berarti relasi mempelajari punya atribut name, kode kuliah. Relasi mengajar punya atribut kode kuliah, kode dosen. Ketika diagram IRD ini kita convert ke SQL, ya, kita bangun database-nya dan table-tablenya. Nah, kemudian kalian misalkan punya kebutuhan untuk menyajikan informasi tentang mahasiswa mana saja yang diajar oleh seorang dosen, maka kalian bisa memperoleh informasi tersebut dengan memanipulasi query. Kalian melakukan query SQL dengan pastinya melibatkan kode kuliah, karena antar mahasiswa dan dosen itu dihubungkan oleh entitas mata kuliah. Selanjutnya, menentukan kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Nah, misalkan di sini, satu mahasiswa dapat mempelajari banyak mata kuliah. Satu mata kuliah dapat dipelajari oleh banyak mahasiswa. Satu mata kuliah hanya dapat diajar oleh satu dosen. Dan satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah. Dengan demikian, kardinalitas relasi dari setiap himpunan relasi tersebut adalah kardinalitas relasi mahasiswa dan kuliah adalah many to many. Kardinalitas relasi entitas dan entitas kuliah dan entitas dosen itu adalah many to one. Ya. Kemudian yang kelima itu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Tadi kita yang keduanya itu kalau nggak salah mengidentifikasi atribut-atribut key atau primary key-nya. Nah, di sini kita melengkapi himpunan entitas itu dan himpunan relasi itu dengan atribut-atribut non-key atau atribut deskriptif. Nah, atribut non-key itu tidak digarisbawahi. Yang digarisbawahi itu hanya primary key. Atribut primary key.
atribut yang sebagai primary key ya. Nah, contohnya seperti ini, mahasiswa. Tadi kita sudah punya atribut NIM sebagai primary key-nya. Nah, maka atribut non-key atau atribut deskriptifnya bisa kita tambahkan, yaitu nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir. Begitu juga dengan kuliah. Nama kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan semester. Dosen, kita bisa tambahkan atribut deskriptif atau atribut non-key-nya adalah nama dosen dan alamat dosen. Kemudian yang relasi ini, tadi kita sudah punya atributnya adalah NIM dan kode kuliah. Bisa kita tambahkan adalah indeks nilai. Karena di antara entitas mata kuliah dan entitas mahasiswa itu pasti ada satu atribut nilai. Begitu juga antar entitas mata kuliah dan entitas dosen. Dosen mengajar mata kuliah. Pasti dia menghasilkan satu jadwal. Oleh karena itu, kita bisa tambahkan di sini adalah atribut waktu dan ruang. Nah, ketika kita akan merancang basis data untuk satu sistem yang besar, maka penulisan-penulisan atribut yang seperti ini akan sangat mengganggu. Karena sudah pasti nanti akan banyak cabangnya. Apalagi kalau misalkan jumlah atribut non-key-nya ternyata banyak. Ya kan? Nah, langkah yang ini itu sering tidak dilakukan. Terus, bagaimana cara memanipulasi langkah yang seperti ini supaya atribut non-key-nya itu tetap kelihatan, yaitu dengan cara memberikan kamus data. Jadi kita bisa menggambarkan diagram IR dengan beserta kamus datanya. Nih, kita misalkan ya, yang tadi itu ada entitas mahasiswa, kuliah, dosen, mahasiswa, kuliah, dosen. Relasinya mempelajari, mengajar, mempelajari, mengajar. Kardinalitas relasinya N mahasiswa kuliah, N many to many, entitas kuliah, dan entitas dosen, kardinalitas relasinya many to one. Ya, many to many, many to one. Nah, atributnya tidak lagi digambarkan seperti ini. Tapi atribut-atributnya disajikan dalam satu kamus data. Nah, inilah penulisannya seperti ini. Jadi entitas mahasiswa, dia punya atribut NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir, dengan NIM sebagai primary key-nya. Nanti di sini di kamus data kita tulis entitas mahasiswa. Nah, kita pakai kurung kurawal untuk menunjukkan bahwa itu adalah atribut-atributnya. NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir. NIM primary key, maka kita garis bawahi. Jadi, dalam penggambaran diagram IR, kalian boleh menggambarkan diagram IR seperti yang ini. Atributnya digambarkan juga di sini ya, lengkap. Atau kalian bisa menggambarkan diagram IR itu dengan cara seperti ini. Menggambarkan diagram IR dengan beserta kamus datanya. Selanjutnya adalah varian entitas atau jenis-jenis entitas. Ada 3 jenis entitas, yaitu himpunan entitas atau entitas kuat, strong entity, himpunan entitas lemah atau weak entity, dan subentitas. Nah,
Entitas kuat atau strong entity itu adalah entitas yang tidak memiliki ketergantungan dengan entitas lainnya. Dia bisa berdiri sendiri. Dia bukan bagian dari himpunan entitas lain. Contohnya, entitas mahasiswa, entitas dosen, entitas mata kuliah yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan entitas-entitas tersebut dia memiliki masing-masing memiliki primary key sendiri. Ya. Nah, yang kedua adalah himpunan entitas lemah atau weak entity. Itu adalah entitas yang tidak memiliki atribut yang berfungsi sebagai key atau primary key. Jadi entitas lemah itu dia tidak memiliki primary key. Dia tidak memiliki atribut yang bisa berfungsi sebagai primary key. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian yang ketiga itu subentitas. Artinya adalah entitas yang merupakan bagian dari himpunan entitas yang lebih superior. Entitas yang merupakan bagian dari entitas yang lebih utamanya. Contohnya kita lihat nih. Untuk contoh himpunan entitas kuat atau strong entity, kalian bisa lihat di yang sebelumnya, mahasiswa, dosen, dan mata kuliah itu. Yang masing-masingnya dia punya primary key. Nah, untuk contoh himpunan entitas yang lemah ini atau weak entity ini, misalkan nih, ada entitas mahasiswa, ada entitas orang tua, dan entitas hobi. Mahasiswa memiliki orang tua. Mahasiswa menyenangi hobi. Nah, di sini orang tua, entitas orang tua ini termasuk ke dalam entitas lemah karena dia tidak punya primary key. Apa yang bisa menjadi primary key-nya? ID orang tua kah? Tapi rasanya dalam faktanya tidak ada ya ID orang tua. Pasti hanya nama orang tua, alamat orang tua. Nah, oleh karena itu entitas orang tua ini adalah entitas lemah dan dilambangkan dengan kotak persegi panjang 2. Ya, ada 2. Kemudian hobi. Hobi juga sama ini. Hobi itu dia tergolong entitas lemah. Apakah hobi itu dalam nyatanya kita pernah lihat hobi itu punya kayak ID hobi. Kalau mahasiswa kan punya NIM tuh. Dosen ada tuh kode dosen, NIP atau NIK-nya. Mata kuliah ada kode mata kuliahnya. Apakah hobi juga punya ID hobi? Rasanya tidak. Dia hanya punya hobi, ya nama hobi, itu aja. Nah, berarti hobi adalah tergolong dari entitas lemah atau weak entity. Sama, dia dilambangkan dengan 2 kotak persegi panjang. Selanjutnya, subentitas. Entitas yang menjadi bagian dari himpunan entitas yang lebih utama atau superiornya tadi ya pengertiannya. Nah, misalkan ini di sini ada himpunan entitas dosen. Ya, ada entitas dosen. Nah, nyatanya bisa kalian lihat, kita ambil saja contoh seperti di Unja, ya. Dosen ternyata ada 2 jenis. Ada dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap itu dia memiliki NIK, ya, NIK nomor induk kepegawaiannya. Sedangkan dosen tidak tetap, dia tidak punya NIK. Dosen tidak tetap itu contohnya misalkan kita ambil dosen dari UIN misalnya untuk membantu mengajar di Unja. Dosen itu kan dia cuma punya NIK untuk NIK di UIN karena dia dosen tetap di sana. Sedangkan di Unja kan dia cuma membantu.
Berarti kan dosen luar membantu ke Unja. Jadi dia tidak punya NIK untuk di Unja. Nah, dosen tetap dan dosen tidak tetap ini itu tergolong ke dalam subentitas. Dia adalah bagian dari himpunan entitas yang lebih utamanya, yaitu entitas dosen. Ya, jadi entitas utamanya itu, entitas superiornya itu adalah dosen, dan dia ternyata punya subentitas lagi, dosen tetap dan dosen tidak tetap. Nah, coba kalian lihat, masing-masing dari subentitasnya ini punya atribut yang berbeda. Tidak mesti mereka harus punya atribut yang sama. Ya, bisa jadi dia punya atribut yang berbeda. Dosen tetap dia punya NIK, tapi dosen tidak tetap dia tidak punya NIK. Dari sana aja udah kelihatan bahwa punya atribut yang berbeda. Nah, di sini relasi untuk subentitas ini, entitas-entitas ini dia punya notasi relasi khusus tersendiri, yaitu relasi ISA. Ya, singkatan dari IS-E. Untuk pembahasan tentang partisipasi atau kesertaan ini sebenarnya bukanlah hal utama yang wajib ada dalam proses perancangan basis data atau penggambaran IRD. Jadi kalian bisa baca sekilas di sini dan lihat contohnya di slide ini. Ini poin-poinnya sudah saya tuliskan. Nah, untuk pengidentifikasi atau identifier juga sama, kalian bisa baca sekilas di sini. Jadi pengidentifikasi itu adalah atribut yang dipilih secara khusus untuk mengidentifikasi entitas individu. Sebenarnya sih ini secara nggak langsung juga sama dengan atribut key. Ya, dia mengidentifikasi entitas individu. Nah, beberapa pedoman lebih lanjut dalam penggambaran IRD, ya IR diagram itu perancang harus bisa memilih objek mana yang dijadikan sebagai entitas dan objek mana yang dijadikan sebagai atribut. Jadi itu semua tergantung dari pandangan analisnya, pandangan perancangnya itu terhadap sistem. Kalau menurut dia A itu adalah entitas, ya berarti nanti di dalam penggambaran IR diagramnya itu A itu adalah entitas. Kalau misalkan analis atau perancang yang satunya lagi melihat A itu sebagai atribut, ya bisa jadi nanti di dalam IR diagramnya itu dia menggambarkan A itu adalah sebagai atribut. Tapi kalian harus tahu ya, yang tepat entitas atribut itu yang tepat itu yang mana. A itu tepatnya sebagai entitas atau sebagai atribut. Nah, dalam relasi satu ke banyak, ya, terkadang tidak jelas apakah atribut tersebut harus dilampirkan ke entitas atau ke relasi. Jadi contohnya seperti ini, ya, entitas person, entitas vehicle, kendaraan. Person dia punya atribut person ID, tanggal lahir. Terus kendaraan dia punya atribut registrasi number. Kemudian make, tahun pembuatan mungkin ya. Otomatis di sini relasi on, milik, dia punya atribut person ID,
dan punya atribut registrasi number. Nah, kemudian nih ada nih satu atribut tambahan data purchase. Tanggal kendaraan tersebut dijual. Nah, ini atribut ini sebenarnya masuk ke dalam entitas vehicle kah atau sebagai atribut di relasi on. Nah, sebenarnya atribut date purchase ini, ya, tanggal pembelian ini, itu masuk ke dalam atribut dari relasi on. Kenapa? Karena tanggal pembelian itu kan ada ketika kendaraan itu sudah dibeli atau menjadi pemilik dari person. Tapi ketika kendaraan itu belum dibeli, maka dia tidak punya tanggal pembelian. Oleh karena itu, tanggal pembelian atau date purchase ini adalah atribut dari relasi on. Ya, dia muncul, atribut ini muncul ketika kendaraan dimiliki atau dibeli oleh person. Jadi penulisan yang seperti ini tuh salah dalam penggambaran IRD-nya. Yang benar adalah seperti ini. Lalu ada istilah spesialisasi dan istilah generalisasi. Tadi kita sudah melakukan pembahasan tentang subentitas di varian entitas. Nah, di sini kita lihat contohnya tadi ya, subentitas itu ada entitas dosen, kemudian dia ternyata memiliki subentitas, yaitu dosen tetap dan dosen tidak tetap. Di mana kedua subentitas ini dia masing-masing memiliki atribut yang berbeda. Jadi bukan berarti walaupun mereka ini dari satu himpunan entitas yang sama yaitu dosen, maka mereka haruslah memiliki atribut yang sama pula. Tidak, ya. Bisa saja mereka memiliki atribut yang berbeda. Nah, proses yang seperti ini kita melihat satu subentitas dosen, kemudian kita mengelompokkannya, ya, menjadi entitas-entitas yang baru, entitas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Berarti ini adalah pendekatan dengan proses top down. Top down. Melihat entitas utamanya, kemudian mengelompokkannya menjadi entitas yang baru, melihat ke bawah rinciannya lagi. Nah, ini dinamakan dengan spesialisasi. Ya, memulai dari sebuah himpunan entitas, lalu kemudian melakukan pengelompokan yang melahirkan himpunan entitas baru, di mana prosesnya ini dimulai dengan top down. Berarti di sini kita melakukan spesialisasi. Lalu kebalikannya adalah generalisasi. Apa itu generalisasi? Jadi nih awal mulanya itu kita tahu nih awal mulanya kita punya entitas mahasiswa D3 dan mahasiswa S1. Ya. Nah, ternyata dalam dua entitas ini, ya, dalam dua kelompok entitas ini ternyata tidak dipertegas dengan adanya perbedaan atribut. Kalau di dosen tetap dan dosen tidak tetap tadi, jelas mereka dipertegas dengan perbedaan atribut. Dosen tetap dia memiliki NIK pangkat. Dosen tidak tetap dia tidak memiliki NIK dan pangkat. Mereka dipertegas dengan adanya perbedaan atribut. Oleh karenanya, mereka dikelompokkan menjadi dua himpunan entitas yang baru. Nah, kalau di generalisasi, kita punya dua buah entitas, mahasiswa D3 dan mahasiswa S1. Namun, di kedua kelompok entitas ini
mereka masing-masing itu tidak dipertegas dengan adanya perbedaan atribut. Mereka sama. Mahasiswa D3 ya, misalkan dia itu faktanya dia punya atribut NIM. Dia punya atribut NIM, nama mahasiswa, jurusan. Mahasiswa S1 juga sama, dia punya atribut NIM, nama mahasiswa dan jurusan. Namun mungkin pembedanya adalah yang satu prodi D3 dan yang satu adalah prodi atau program studi S1. Nah, maka kelompok entitas ini dapat kita satukan menjadi satu himpunan entitas saja. Karena dia tidak dipertegas dengan perbedaan atribut, pembedanya cuma di satu program studi D3, satu program studi S1, maka kita bisa menyatukannya dalam sebuah himpunan entitas mahasiswa. Ya, berarti nanti kalau kita bikin di database-nya ada tabel mahasiswa, kita tambahkan di sana atribut program studi. Nah, pendekatan yang seperti ini bottom up, inilah yang dinamakan dengan generalisasi. Mula-mulanya terpisah, tetapi kemudian menjadi satu, ya, bottom up. Ini adalah proses generalisasi. Jadi kelihatan bahwa antar spesialisasi dan generalisasi itu adalah dua proses yang berlawanan. Ya, kalau di spesialisasi itu yang ditekankan itu adalah perbedaan atribut. Makanya terjadi spesialisasi, proses spesialisasi. Kalau di generalisasi itu yang ditekankan adalah persamaan. Karena antar kedua kelompok entitas ini ternyata tidak ada atribut yang mempertegas pembeda di antara keduanya, maka disatukan menjadi himpunan entitas mahasiswa. Inilah proses generalisasi. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan kita tentang model IR ini adalah model IR itu merupakan ide pemodelan semantik tingkat tinggi, ya. Jadi model IR ini, diagram IR ini adalah pemodelan untuk suatu sistem yang lebih besar. Kemudian komponen utama dari model IR ini adalah entitas dan relasi. Ya, entitas dan relasi. Entitas itu memodelkan objek utama dalam sistem, relasi itu dia memodelkan interaksi antar sistem, interaksi antar entitas, antar objeknya. Nah, kemudian ada yang namanya atribut yang digunakan untuk menggambarkan properti pada himpunan relasi juga himpunan entitas. Ya, jadi dalam merancang sistem basis data kita gunakanlah model IR, diagram IR ini. Ya. Kemudian komponen utamanya adalah komponen utama dari model IR ini adalah entitas, relasi, dan atribut.